Oke, seperti yang sudah banyak kalian tahu, belakangan ini gue cukup sering membahas berbagai kartun underrated dan juga kartun web series. Alasan kenapa gue mulai menjerumus ke arah tersebut adalah karena kebanyakan karya-karya ini memiliki kualitas yang sangat bagus yang bahkan dapat bersaing dengan berbagai karya-karya buatan studio besar. Belum lagi melihat bagaimana perkembangan industri animasi barat belakangan ini yang bisa dibilang sudah mengalami banyak masalah, tentu kehadiran animasi-animasi independen ini memberikan angin yang sangat segar kepada kita para penonton. Nah, di channel ini gue sudah membahas berbagai animasi web series seperti Hell of a Boss dan juga Murder Throne, yang mana kedua animasi tersebut bisa gue katakan sebagai kartun web series terbaik sampai saat ini. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu, internet digemparkan dengan kemunculan sebuah animasi pendek berformat pilot yang memiliki kualitas yang sangat bagus, hingga bahkan rasanya kartun-kartun buatan studio besar di luar sana harus bertekuk lutut di hadapan animasi ini. Dan yes, animasi yang gue maksud dan sekaligus yang bakal gue bahas kali ini berjudul Like a Daisy. Like a Daisy merupakan sebuah animasi pendek yang diupload oleh channel YouTube dengan nama yang sama pada tanggal 30 Maret kemarin. Animasi ini merupakan adaptasi dari webcomic yang dibuat oleh Tracy J. Butler yang berjudul sama pada tahun 2006. Yes, komiknya sudah ada cukup lama. Nah, ketika animasi ini pertama kali rilis, gue pribadi nggak berusaha untuk mencari informasi mengenai sumber originalnya. Dan hasilnya adalah gue menjadi sangat kebingungan dengan cerita dan juga dunia dari kartun ini. Nah, setelah mencari informasi mengenai komik Like a Daisy, gue akhirnya mengetahui bahwa komik ini mengambil latar tempat dan waktu di St. Louis, Amerika pada tahun 1920-an, di mana pada waktu itu merupakan era di mana negara Amerika melarang pengedaran minuman beralkohol atau biasa disebut sebagai Prohibition Era. Nah, cerita dari komik ini akan berfokus pada petualangan dari berbagai karakter anthropomorphic kucing di sebuah speksi atau semacam tempat penjualan alkohol underground yang bernama Like a Daisy. Di tempat tersebut, kita akan diperkenalkan dengan berbagai karakter dengan berbagai background dan juga tugasnya masing-masing. Nah, konflik dari kartun ini akan berpusat pada perseteruan antara bisnis Like a Daisy dengan saingan mereka, yaitu Marigold Room. Selain itu, konflik lain pada komik ini adalah permasalahan dari tempat tersebut yang sedang mengalami keruntuhan sejak kematian misterius dari foundernya. Jadi ya, begitulah background singkat dari komik Like a Daisy. Nah, lalu bagaimana dengan cerita dari adaptasi kartunnya? Well, awalnya kita akan diperkenalkan dengan 3 orang karakter kucing anthropomorphic yang bernama Rocky, Freckle, dan juga Ivy, di mana mereka bertiga sedang menggali sebuah peti mati yang berisikan alkohol yang telah mereka simpan untuk dibawa menuju Like a Daisy. Nah, mereka bertiga ini sedang melakukan kegiatan yang bernama rum running atau bootlegging, yaitu sebuah aktivitas ilegal di mana seseorang berusaha menyelundupkan alkohol agar tidak ketahuan oleh petugas keamanan untuk nantinya bisa dijual. Nah, di tengah aktivitas mereka, tiba-tiba mereka disergap oleh 3 orang asing yang bernama Serafin, Nico, dan juga Mordecai. Nah, awalnya gue mengira kalau 3 orang ini merupakan kepolisian, tapi ternyata mereka ini sebenarnya merupakan orang-orang yang bekerja di Marigold, yaitu saingan bisnisnya Like a Daisy. Mereka berenam pun terlibat adu tembak dan kejar-kejaran hingga sampai di sebuah proyek pembangunan. Nah, di momen ini kita ditunjukkan secara jelas sifat-sifat dan karakteristik dari para karakter ini. Kita mulai dulu dari sisi protagonisnya. Pertama ada Rocky Rigby. Karakternya ini digambarkan sebagai seorang pemain biola yang memiliki sifat humoris, ceroboh, dan juga kekanak-kanakan. Nah, sifat dari karakternya ini akan berubah menjadi sangat maniak ketika ia diberikan barang-barang yang bersifat eksplosif atau ledakan. Fakta unik lain mengenai karakter ini adalah ia disuarakan oleh Michael Kovac, yang mana beliau sendiri juga menyuarakan karakter N dari serial Murder Throne. I'm Serial Designation N. Nice to meet you. Berikutnya ada Kelvin Freckle Allen McMurray atau biasa dipanggil dengan nama Freckle. Nah, dia ini merupakan sepupu dari Rocky dan ia memiliki sifat yang bisa dibilang merupakan lawan balik dari sepupunya. Ia merupakan orang yang sangat pemalu, namun ia juga sama-sama memiliki sisi lain seperti Rocky, di mana ketika ia diberikan senjata api, maka dirinya akan menjadi maniak yang sulit dikendalikan. Dan karakter yang terakhir adalah Ivy Pepper. Untuk karakter ini gue agak sulit sih untuk menggambarkannya, tapi dari yang bisa gue jelaskan adalah Ivy ini memiliki sifat percaya diri dan juga mudah emosian. Dari semua karakter yang ada di Like a Daisy, Ivy merupakan karakter dengan desain yang paling gue suka.
Karakternya tuh kelihatan imut banget, namun juga bisa terlihat sangat elegan. Udah gitu pemilihan voice aktornya yang bener-bener pas banget, membuat keimutan dari karakter ini menjadi sangat overload. Nah selain itu, kita juga bisa melihat bahwa di sepanjang cerita animasi ini, karakter Ivy memiliki rasa tertarik terhadap Freckle. Ini juga merupakan salah satu aspek yang membuat gue suka banget dengan animasi ini. Kayak sumpah gitu, dua couple ini bener-bener menggemaskan banget loh. Yang satu memiliki penampilan yang imut tapi percaya diri, dan yang satu lagi memiliki sifat pemalu dan wajah baby face. Oh come on man, who doesn't like this too? Nah sekarang kita berpindah ke sisi antagonisnya. Kita langsung masuk aja ke dua karakter sekaligus, yaitu Seraphine Savoy dan juga Nicodem Savoy. Mereka berdua ini merupakan kakak adik yang memiliki solidaritas yang sangat kuat. Keduanya sama-sama memiliki sifat maniak ketika sedang melakukan pekerjaan mereka. Dan karakter terakhir dari sisi antagonis adalah Mordecai Heller. Karakternya ini digambarkan sebagai orang yang cukup tenang dan juga sangat kalkulatif, yang mana ini sebenarnya sangat berbanding terbalik dengan kedua partnernya. Nah, keenam karakter ini terlibat dalam sebuah pertarungan yang sangat sengit di sebuah proyek pembangunan. Beberapa momen yang bisa dibilang sangat ikonik pada sequence ini adalah ketika Rocky yang menggila dengan alat berat dan dinamit, serta momen ketika Mordecai berhadapan dengan Freckle, di mana ia menunjukkan kemampuan kalkulasinya ketika ia menghitung jumlah peluru yang dikeluarkan oleh Freckle. Tapi untungnya Rocky dan kawan-kawannya berhasil melarikan diri dan segera kembali menuju Lackadaisy. Sementara itu di Lackadaisy sendiri, kita pun diperkenalkan dengan beberapa orang penting yang bekerja di tempat itu. Kita mulai dulu dengan yang paling krusial dari semuanya, yaitu Mitzi May. Mitzi sendiri merupakan istri dari founder Lackadaisy, yaitu Atlas May. Sejak kematian Atlas, Mitzi terpaksa harus melanjutkan tempat bisnis mereka berdua, yang mana kematian dari suaminya ini memberikan dampak yang sangat besar bagi tempat tersebut. Nah, karakter Mitzi dapat digambarkan sebagai seorang madam dengan penampilan yang sangat elegan dan cantik. Bahkan gue berani bilang ini adalah karakter kucing anthropomorphic yang paling cantik yang pernah gue lihat. Kayak seriusan gitu, pas pertama kali gue melihat karakternya, gue langsung kayak, God damn lady, you look so fucking gorgeous man, holy shit. Karakter berikutnya adalah Horatio Bruno, yang mana peranan di sini hanyalah sebagai seorang doorman saja. Nggak ada hal spesifik lain yang ditunjukkan oleh karakternya di sepanjang cerita. Lalu ada Dorian Zebowski atau biasa dipanggil Zip, yang mana ia merupakan pemimpin band yang memainkan musik di Lackadaisy. Lalu ada Sedgwick Sable, yang mana dia ini kalau nggak salah merupakan seorang pembisnis, dan setahu gue dia ini bukanlah orang yang bekerja di Lackadaisy, melainkan hanyalah seorang pelanggan setia di tempat tersebut. Cuman ya dikarenakan pada animasi ini karakternya nggak begitu jelaskan perannya, maka dari itu gue awalnya mengira kalau dia ini merupakan bagian dari kru Lackadaisy. Dan karakter yang terakhir adalah Victor Vasco, seorang pria besar yang bekerja sebagai bartender di Lackadaisy. Nah, pada animasi ini karakternya hanya digambarkan sebagai seorang pria yang memiliki penampilan mengintimidasi dan sangat waspada. Sedangkan di dalam komiknya, karakternya ini ternyata memiliki peran yang sangat besar. Ia memiliki koneksi dengan berbagai karakter penting yang ada di cerita tersebut, yang mana ini sekaligus membuatnya menjadi karakter yang paling krusial dalam lore cerita Lackadaisy. Nah, setelah semua pengenalan tersebut, trio yang sebelumnya ditugaskan untuk membawa alkohol akhirnya telah tiba, dan mereka segera mencoba alkohol tersebut, yang mana meskipun rasa dari alkohol itu terbilang cukup unik, namun Mitzi masih merasa kurang yakin dengan penjualan alkohol ini. Setelah suasana menjadi semakin down, Zip akhirnya mengajak Rocky dan krunya untuk memainkan sebuah lagu agar suasana kembali ceria. Nah, setelah itu kita pun diperlihatkan dengan Mitzi yang sedang membayangkan suaminya dan masa kejayaan mereka dulu sambil diiringi dengan sebuah lagu original animasi ini yang berjudul Just Cat Dance. Lagunya sendiri bisa kalian nikmati di YouTube dengan video klip yang menampilkan Ivy yang sedang berdansa sambil diiringi oleh lagu tersebut. Kalau boleh jujur, gue sendiri kayaknya udah nonton video tersebut lebih dari 10 kali gitu kalau nggak salah. Soalnya lagunya itu tuh bener-bener adiktif banget. Udah gitu dengan adanya karakter Ivy yang sedang berdansa dengan sangat mengemaskan, membuat gue sulit banget untuk bisa terlepas dari video itu. Nah, animasi pendek ini ditutup dengan post credit yang menampilkan Mordecai yang sedang menghubungi bosnya yang bernama Asa Sweet, yang mana ia sendiri merupakan pemimpin dari rivalnya Lackadaisy, yaitu Mary Goldroom. Nah, gak banyak hal yang bisa ditampilkan oleh karakter ini selain ia memiliki voice actor yang sama seperti karakter Victor Vasco. Jadi ya begitulah isi cerita dari animasi pendek Lackadaisy. Secara keseluruhan, ini merupakan pilot animasi yang sangat
bagus dan sangat menjanjikan. Visual animasinya cakep banget, desain karakternya sangat menarik, penokohan karakternya pun juga lumayan kaya, dan konsep dunianya yang sangat menarik seperti gue sedang menonton serial atau film yang bertemakan mafia atau gangster, hanya saja dengan format animasi. Walaupun begitu, sayangnya plot cerita dan konsep pada kartun ini agak sulit untuk bisa dipahami ketika pertama kali menonton, khususnya untuk mereka-mereka yang tidak tahu soal sejarah Amerika dan juga sumber original dari kartun ini. Tapi dengan kualitas animasi yang sangat bagus seperti ini, rasanya ini merupakan ide yang cukup cemerlang, karena dengan begitu, gue menjadi sangat tertarik untuk bisa mengulik lebih dalam mengenai dunia kartun ini. Yes, gue tahu animasi ini menggunakan konsep anthropomorphic karakter, yang mana ini pastinya bakal memunculkan persepsi bahwa animasi ini dibuat untuk kaum furry. Tapi kalau animasinya dibuat dengan sebagus ini, gue sendiri pun gak peduli kalau harus dipanggil begitu, karena gue bener-bener suka banget sama nih kartun. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai kartun Like a Daisy di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!